Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Basocah, bahas soal bareng Rica. Nah, kali ini saya akan membahas contoh soal tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, kita masuk ke persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota bilangan real. Nah, teman-teman, x ini adalah variabel dari persamaan kuadrat dan a adalah koefisien dari x kuadrat dan b adalah koefisien dari x. Dan C adalah konstanta. Langsung aja kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini adalah suatu persamaan kuadrat yaitu x kuadrat dikurang 9x ditambah 14 sama dengan 0. Maka kita diminta untuk menentukan nilai dari A, B, dan C. Langsung aja kita buat A. A-nya di sini nggak nampak ya nilainya karena di sini maksudnya adalah nilainya 1. Kenapa tidak ditulis? Karena 1 itu ya nggak usah ditulis gitu. Berarti kita buat di sini 1. Tapi kalau misalnya di sini ya 2, berarti nilai A-nya adalah 2. Kemudian B. B di sini adalah koefisien dari X. Berarti ini minus 9. Dan C. C adalah konstanta. Berarti 14. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah rumus ABC, yang ketiga adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang memfaktorkan dan rumus ABC. Langsung aja kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini sudah ada contoh yang kedua yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan x kuadrat dikurang 9x ditambah 14 sama dengan 0. Contoh yang kedua ini sengaja saya ambil sama dengan contoh yang pertama agar kita dapat lebih mudah. Nah, kita tulis x kuadrat dikurang 9x ditambah 14 sama dengan 0. Dan cara memfaktorkannya adalah di sini x titik-titik x titik-titik. Nah, sama dengan 0. Nah, teman-teman, nantinya titik-titik ini kita akan isi dengan nilai yang apabila dikalikan hasilnya adalah A dikali C dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Nah, kita cari dulu di sini. A dikali C berarti 1 dikali 14. Dan hasilnya adalah 14. Kemudian, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B. B adalah minus 9. Berarti kita harus mencari nih. Bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 14 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 9. Nah, hasilnya adalah minus 2 dan minus 7. Coba kita cek ya. Minus 2 dikali minus 7 adalah plus 14. Minus 2 ditambah minus 7 adalah minus 9. Nah, berarti langsung aja x dikurang 2 sama dengan 0. Dan x dikurang 7 sama dengan 0. 0 ini dari sini, dari persamaannya ya. Kemudian x sama dengan 2 karena minus 2 ini pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi min jadi plus gitu. Dan x sama dengan 7. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah x1-nya sama dengan 2, x1 sama dengan 2, dan x2 sama dengan 7. Nah, berarti ini adalah jawabannya. Seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini udah ada contoh ketiga. Contoh ketiganya soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti langsung kita jawab. Jawab say. Kita buat rumusnya dulu ya. X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan minus B. Minus kita buat dulu. B-nya adalah X. X berarti 1. Plus minus. Akar B kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 4 dikali A. A adalah 2. 2 dikali C. C adalah minus 3. Berarti kita buat tanda kurung minus 3. Nah, langsung kita per 2 dikali A. 2 dikali A-nya adalah 2. Sama dengan minus 1 plus minus akar 1 dikali 1, 1. Nah, ini kita simpan dulu 1 ya. Minus 4 dikali 2, minus 8. Minus 8 dikali minus 3, plus 24. Berarti plus 24, 1 ditambah 24 adalah 25. Nah, maaf kepanjangan narik pernya ya. Nah, berarti 2 dikali 2, 4. Langsung minus 1 plus minus akar dari 25, 5 ya, per 4. Nah, sekarang kita masuk ke X1. X1-nya adalah minus 1 ditambah 5 per 4 sama dengan minus 1 ditambah 5. Kalian punya uang 5 dan kalian punya utang 1. Berarti uang kalian tinggal berapa? Tinggal 4 gitu. 4 per 4 sama dengan 1. Kemudian X2-nya X2 sama dengan minus 1 dikurang 5 per 4 sama dengan kalian punya utang 1 di tempat A dan kalian punya utang 5 di tempat B. Berarti total utang kalian tuh berapa? 6 ya. Minus 6 berarti per 4. Nah, teman-teman, minus 6 per 4 ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara sama-sama kita bagi dengan 2. Minus 6 dibagi 2, minus 3. Dan minus 4 dibagi 2, minus 2. 4 dibagi 2, 2. Gitu ya. Nah, jadi, kita buat di sini. Jadi, akar persamaan kuadrat adalah 1 dan minus 3 per 2. Oke? Oke deh. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 ditambah X2. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Dan X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan
X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2 per X1 dikali X2. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh yang keempat ya. Jika dari persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurang 4X dikurang 2 sama dengan 0, tentukan X1 ditambah X2. Jawab. X1 ditambah X2. Kita lihat di sini X1 ditambah X2 yaitu minus B per A. Kita buat minus B per A. Minus B-nya adalah minus 4. Berarti kita buat di sini minus 4 ya. Per A. A-nya adalah 3. 3 ya, say. 3. Berarti ini karena ada minus sama minus hasilnya adalah plus. Berarti di sini 4/3. Nah, jadi jawabannya X1 ditambah X2 adalah 4/3. Gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Jadi, pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang berderajat 2 atau pangkat tertinggi peubahnya adalah 2. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0. Lalu, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar sama dengan 0. Dan AX kuadrat ditambah BX ditambah C tidak sama dengan 0. Nah, jadi itu ya. Di sini saya akan memberikan contoh tentang menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Sebenarnya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu bisa dengan garis bilangan ya. Tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan cara menyelesaikan menggunakan garis bilangan, tetapi menggunakan cara lain yang menurut saya bisa lebih dipahami. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke contoh yang kelima. Di sini, tentukan penyelesaian pertidaksamaan 12 dikurang 5X dikurang 2X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah kita harus buat soal dalam bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Kita lihat soalnya di sini sudah termasuk dalam pertidaksamaan kuadrat atau belum? Belum ya. Karena pertidaksamaan kuadrat bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat terlebih dahulu. Nah, kita lihat soalnya di sini AX kuadratnya ada di paling ujung. Berarti kita ubah dulu. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadratnya di sini berarti menjadi minus 2x kuadrat, kemudian minus 5x, dan plus 12 sama lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, langkah kedua adalah nilai A harus bernilai positif. Jika A bernilai negatif, maka ubah semua tandanya. Kita ubah yang plus jadi minus, yang minus jadi plus, dan yang lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, berarti di sini yang minus jadi plus. 2x kuadrat. Berarti ditambah 5x plus jadi minus 12 lebih besar jadi lebih kecil sama dengan 0. Nah, seperti itu dia. Jadi langkah yang ketiga, kita mulai faktorkan. Kita faktorkan. Di sini yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena di sini nilai A-nya adalah 2, maka langkah yang pertama adalah kita kalikan nilai A dengan nilai C. Nah, seperti ini. Berarti 2 dikali minus 12 adalah minus 24.
Nah, selanjutnya kita cari nilai yang apabila dikalikan hasilnya adalah minus 24 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, nilai itu adalah 8. Gini ya, teman-teman. 8 dan minus 3. 8 dikali minus 3 adalah minus 24. 8 ditambah minus 3 adalah 5. Gitu. Nah, karena di sini nilai A-nya adalah 2, maka nilai 2 ini kita jadikan sebagai penyebut. Berarti 8 per 2 dan min 3 per 2 gitu. 8 dibagi 2, 4. Dan min 3 per 2 itu nggak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi kita biarkan saja ya. Nah, selanjutnya ini akan X sama X ditambah 4 sama dengan 0. Dan X dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan minus 4. X sama dengan 3 per 2. Nah, masuk ke langkah yang keempat, teman-teman. Pada soal kan terdapat tanda lebih kecil. Pada soal kan terdapat tanda lebih kecil. Jadi, penyelesaian yang digunakan adalah seperti ini. Ini X. Nah, gitu. Nah, titik-titik ini kita isi dengan nilai dari X ini yang paling kecil. Yang paling kecil adalah minus 4. Berarti minus 4 kita letakkan di sini. Minus 4. Dan ini adalah 3 per 2. Berarti kita buat 3 per 2. Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih besar dari minus 4 dan X lebih kecil dari 3 per 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke? I'm coming. Iron Man. One last chance. I love you. 3000.